Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda secara rinci cara menurunkan versi firmware Samsung S20 FE kesayangan Anda. Oke, jadi proses downgrade ini agak bermasalah karena pertama-tama kita harus pergi ke ponselnya dulu. Oke, saya belum menyiapkannya, jadi saya akan menyiapkannya dulu, lalu saya akan tunjukkan kepada Anda. Oke, sekarang sudah saya siapkan, jadi saya bisa langsung masuk ke pengaturan. Dan sekarang akan menjadi bermasalah, karena ketika Anda masuk ke tentang ponsel, lalu Anda bisa masuk ke informasi perangkat lunak. Dan sekarang akan ada versi baseband, kan? Jadi di versi baseband, di awalnya Anda akan melihat nomor model. Jadi dalam kasus saya adalah G781B. Lalu ada double X, dan setelah itu ada huruf S atau U. Tidak masalah apakah itu S atau U, karena keduanya berarti hal yang sama. Dan setelah S atau U, ada satu huruf lagi. Satu huruf. Huruf-huruf lainnya tidak penting. Hanya huruf pertama setelah S atau U yang penting. Dan dalam kasus saya itu adalah H. Dan itu adalah versi bootloader yang sedang digunakan dan Anda tidak bisa menurunkan sistem Anda ke bawah versi bootloader yang sedang ada. Jadi sekarang kita akan mencari firmware kita. Jadi saya akan mengetik J781B firmware karena itu adalah modelnya dan saya hanya perlu menemukannya. Saya akan pergi ke salah satu situs FW karena disitulah unduhannya paling cepat, kamu tahu. Dan sekarang kita akan memilih negara. Jika kamu ingin memiliki, kamu tahu, versi sistem yang sama, seperti kamu tahu versi negara dan operatornya, maka kamu bisa langsung scroll ke bawah di sini dan lihat versi perangkat lunak penyedia layanan. Kamu bisa lihat dalam kasus saya itu OPV, jadi saya akan ambil yang OPV. Saya bisa langsung mengetiknya, tapi kamu juga bisa mengetik nama negaramu, kan? Dan kamu juga bisa melakukannya dengan cara itu. Saya akan memilih OPV, tapi saya juga bisa memilih XCO, karena XCO untuk kode Polandia. Itu akan menjadi versi bersih tanpa operator. Kamu bisa ambil yang mana saja yang kamu mau. Sejujurnya itu tidak masalah. Tapi sekarang kita akan punya beberapa versi yang berbeda. Dan kamu bisa lihat di sini. Huruf setelah S adalah A, jadi urutannya berdasarkan abjad. A adalah versi yang lebih lama daripada H. Jadi disinilah letak masalahnya. Saya tidak bisa mendapatkan versi A yang terbaru ini karena itu terlalu lama dan memakan banyak waktu untuk sistem saya saat ini. Sekarang ada juga beberapa versi yang seperti 7, 8. Mereka bahkan lebih lama karena urutannya dimulai dari 1. Kamu bisa lihat versi yang paling lama adalah 1, lalu ada 2, lalu 3, dan 4, dan beberapa yang lainnya. Kemudian setelah huruf-huruf habis, angka-angka habis, maka dimulai dengan huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, lalu H. Dan karena saya punya versi H, saya tidak bisa menurunkan versi ponsel saya ke versi yang lebih lama dari H. Karena akan muncul error dan saya akan menunjukkan error itu kepada kalian. Menunjukkan seperti apa tampilannya, lalu saya akan memberitahu kamu bagaimana cara melakukan flash pada ponselmu. Tapi seperti yang saya katakan, kamu hanya bisa melakukan flash dengan versi yang sama atau lebih baru dibandingkan dengan versi baseband milikmu. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian itu. Saya akan kembali lagi ke kamu ketika saya sudah mendapatkan errornya. Oke, sekarang sedang dalam proses mengunduh. Saya akan menunjukkan kepada kalian sebelum saya masuk ke versi yang salah bahwa jika kalian ingin melakukan flash, karena kita sudah bisa mulai mengunduhnya kan, mari kita pilih versi terbaru, karena ini satu-satunya versi yang bisa saya dapatkan. Tentu saja kalian bisa melihat mungkin ada misalnya 2 versi D, dan tentu saja kalian bisa mendapatkan versi D yang lebih lama jika kalian sudah menginstal versi D yang lebih baru. Tapi hanya dalam revisi tersebut. Jadi ya, dan sekarang jika kalian ingin mengunduh versi yang kompatibel dengan ponsel kalian, cukup klik di sini. Lalu jika kalian menggunakan situs web ini, karena kalian bisa menggunakan situs lain yang kalian suka, kalian bisa mengunduhnya lewat tautan ini atau tautan yang satu lagi.
Jadi ada dua tautan yang bisa kalian gunakan untuk mengunduhnya. Ya, kalian bisa lihat, punyaku sudah terunduh. Jadi saya akan mengekstraknya dan saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana semuanya terlihat dan di mana masalahnya mulai muncul. Sekarang saya sedang berada di mode download di ponsel saya. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana cara masuk ke mode ini jika kalian ingin melakukan flashing dengan firmware yang benar-benar cocok untuk perangkat kalian. Kalian bisa lihat di sini ada nomor modelnya. Ini adalah file yang sudah saya unduh dan kodenya G781BXXU, jadi bisa S atau U, tidak masalah, lalu angka 1. Jadi ini adalah versi yang paling lama dan saya akan klik kanan pada file tersebut, lalu pilih WinRAR dan ekstrak ke. Nanti saya akan jelaskan semuanya jika kalian tidak punya WinRAR atau aplikasi lain. Tapi pertama-tama saya ingin menunjukkan kepada kalian errornya. Oke, proses ekstraknya hampir selesai. Selain itu, saya juga akan membutuhkan program add-in. Nanti saya juga akan jelaskan tentang add-in. Jadi ya, filenya sedang diekstrak saat ini dan prosesnya berlangsung dengan seksama. Sekarang filenya sudah diekstrak dan saya bisa klik pada BL. Anda bisa melihat ponsel saya muncul di port COM3 dengan ID 0. Jadi saya bisa pergi ke BL, lalu mari kita ke bagian unduhan. Pilih file versi 1, lalu mari kita pilih file BL. Sekarang sudah diterapkan. Mari kita pergi ke AP. Mari kita pilih itu. Mari kita terapkan. Sekarang proses penerapannya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Tentu saja saya akan menjelaskan semuanya mengapa Anda melakukannya dan bagaimana cara melakukannya nanti. Sekarang saya hanya akan menunjukkan kesalahannya kepada Anda. Oke, sekarang saya juga akan menerapkan versi CP, yaitu CP Open yang merupakan versi terbuka, dan juga versi CSC yang merupakan versi tertutup. Jadi mari kita dapatkan itu. Dan sekarang saya akan mengklik mulai. Dan tertulis gagal. Ini gagal. Dan jika saya mulai lagi, itu akan gagal lagi. Dan itu karena versinya tidak benar. Oke, ternyata tidak gagal secepat itu. Sedang memuat. Saat ini sedang terjadi sesuatu. Saya rasa sudah ada kesalahan yang ditampilkan di sini. Saya hanya akan melihat apa yang tertulis. Ya, tertulis di situ. Saya akan menaikkan kecerahan sedikit. Dan saya akan memperbesar gambarnya karena kegagalan itu juga terlihat di ponsel itu sendiri. Anda bisa melihat tulisan pemeriksaan revisi perangkat lunak gagal. Karena versi 17 adalah versi terbaru, yaitu H dan binary yang saya gunakan adalah versi 1. Jadi alat itu memang tidak mau berfungsi dan tidak akan pernah berfungsi. Sekarang saya akan menunjukkan cara memasang firmware baru ke ponsel Anda. Jadi sekarang saya akan menutup program add-in dan saya akan memulai ulang ponsel. Jadi saya perlu mainkan tombol volume turun dan tombol daya selama lebih dari 3 detik. Dan saya sudah mengunduh file yang benar, jadi dalam kasus saya itu adalah versi H, kan? Oke, benar. Sekarang saya akan mencabut kabelnya dan ya, jadi saya harus mematikan ponselnya, kan? Aku akan menunggu sampai menyala dan dalam prosesnya kita sudah bisa mengakses situs web kita yaitu hardwareset.info. Karena di sini kita perlu mengunduh 2 file, buka unduhan dan cari file driver. Pertama-tama cukup klik unduh, lalu klik unduh lagi dan kemudian ekstrak file-file tersebut. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Juga di situs web kami, di situs hardwareset kami, silakan ketik add-in dan unduh versi terbaru yaitu 3.14.4. Klik unduh dan sekarang filenya juga sudah terunduh. Sekarang
Untuk mengekstrak semua file yaitu add-in, si driver Samsung, dan versi firmware kita akan membutuhkan sebuah program. Dan sejujurnya saya lebih suka program yang ada di winrar.com. Jadi Anda bisa pergi ke sini dan langsung mengunduhnya, lalu install, dan sekarang Anda sudah siap. Setelah menginstalnya, Anda akan bisa klik kanan pada file yang sudah Anda unduh. Pergi ke WinRAR dan pilih Extract to, lalu file tersebut akan diekstrak ke dalam sebuah folder seperti ini. Dan sekarang kita bisa masuk ke driver Samsung, buka foldernya, klik 2 kali, lalu klik ya, dan lanjutkan seluruh prosesnya. Seperti yang Anda lihat, cukup klik next beberapa kali, lalu install. Saya akan membatalkannya karena sudah terpasang. Sebaiknya Anda merestart komputer setelah mengunduh driver. Kalau begitu, mari kita. Anda juga bisa mengklik kanan add-in tersebut, pilih WinRAR, ekstrak ke, dan akan tercipta folder seperti ini. Masuk ke sana, masuk lagi, dan pilih add-in-nya, lalu keluar. Klik OK, dan sekarang Anda bisa melihat kita sudah memiliki add-in tersebut. Jadi, inilah program yang saya gunakan. Dan sekarang Anda juga harus mengekstrak file Anda dengan versi yang benar. Jadi dalam kasus saya, yang ini tertulis XXH, klik kanan pada file itu, pilih WinRAR, ekstrak ke, lalu Anda akan mendapatkan folder seperti ini. Apakah ini yang benar? Karena saya punya 2 kan? Ini yang 1 dan ini yang H. Jadi saya harus pergi ke yang H. Dan sekarang mari kita buka add-in kita, dan pertama-tama kita perlu menghubungkan ponselnya. Jadi sambil menekan, dan pertama-tama mari kita matikan dulu, tekan tombol power dan volume bawah, lalu ketuk matikan daya, dan matikan daya lagi, benar? Power dan volume bawah. Maksud saya adalah cukup tekan dan tahan kedua tombol itu, power dan volume bawah, untuk mematikan ponsel. Sekarang ponselnya sudah mati, tadi bergetar, jadi sudah mati. Dan sekarang saat ponsel dalam keadaan mati, tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersamaan. Dan sambil menekannya, hubungkan ke kabel yang sudah terhubung ke komputer. Dan ketika layar hijau muncul seperti ini, ada peringatan, lalu kamu bisa lepaskan volume atas dan volume bawah, dan cukup tekan sebentar tombol volume atas. Sekarang kamu sudah masuk ke mode download, dan di sini akan menyala ID 0,3 atau apapun itu. Bisa jadi seperti di suatu tempat di sini saat ini juga kita akan mengklik BL. Lalu buka folder unduhan, masuk ke folder yang benar, lalu masuk ke BL, mengajukan. Terpilih. Klik buka di sebelah kanan, seperti itu, lalu masuk ke AP dan pilih file yang diawali dengan AP. Nah, file AP akan memakan waktu sedikit lebih lama. Jadi saya akan kembali ke saat hal itu diterapkan. Oke, sekarang mari kita pilih CP dan terapkan file CP serta CSC dan pilih yang diawali dengan CSC, bukan home CSC, hanya CSC saja. Klik buka. Dan sekarang mari kita tunggu sebentar. Dan sekarang kita sudah punya semuanya. Jadi mari kita klik mulai. Dan kamu bisa lihat ini berhasil. Ini tidak gagal karena seharusnya memang tidak gagal jika versinya sudah benar. Jadi seperti yang bisa kamu lihat sekarang, prosesnya sedang berjalan. Bar ini harus berjalan sampai selesai, dan ketika sudah selesai, saya akan kembali lagi ke kamu, dan kamu akan melihat bahwa ponselnya akan restart sendiri. Ngomong-ngomong, ada bar di bagian bawah yang sedang berjalan, itu menandakan prosesnya sedang berjalan, kan? Prosesnya sedang berjalan. Kamu bisa lihat ini hampir selesai dan sekarang ponselnya restart. Jadi ini juga akan memakan waktu beberapa menit. Tapi setelah itu semuanya akan selesai dan ponsel akan terflash. Jadi saya akan kembali lagi nanti ke kamu setelah prosesnya selesai ya. Dan sekarang sudah selesai, jadi saya bisa mencabut kabelnya dan ponselnya. Bisa diatur ulang. Jadi saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.